perayaan masih berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak. Hari ini kita mau ngapain sih? Belajar dong tentunya ya. Nah, hari ini kita pelajarannya apa? Lupa ya. Nah, hari kita mau belajar seni rupa. Sebelum belajar seni rupa, yuk kita mau nyanyi dulu lah. Di sini sana bisa sambil berdiri. Yuk. Yuk sana. Ya, nanti tidak lalala, tidak ya. Kaki di kata gitu ya. Bisa ya? Oke, yuk. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku Kaki bersatak, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan. Sekali lagi mau? Semangat? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku Di senang. sekolah. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki Dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Ya, mana tepuk tangan Mbak Tika? Oke, ya. Anak-anak, hari ini ya. Aduh, buru batuk. Nah, kita mau belajar tentang apa? Seni rupa. Tapi sebelumnya Bunda absen dulu. Tadi lupa belum absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Coba kita mau lihat satu-satu. Nanti yang belum disebut bilang. Alvaro. Oke. Bibi. Ada, Bu. Good. Mana Bu? Ya. Diana. Eno. Selena. Evan. Oke, jadi oh iya Rahel. Ya, iya betul ya. Ini kelihatan ke Olivia ya. Nah, semua berangkat kecuali Yosa dan Evan. Kalau Yosa ada keterangan? Nggak tahu. Kalau Evan ada yang tahu rumahnya? Dan ditanya? Nggak pernah ingat. Oke ya. Ya. Nah, hari ini tuh kita mau belajar tentang kerajinan. Ya, sebuah kerajinan yang biasanya khas di Indonesia. Ya, seperti yang Bunda pakai ini. Baju yang Bunda pakai. Baju apa? Apa? Batik. Ya. Baju batik itu adalah salah satu ciri khas Indonesia tentunya ya. Nah, biasanya dari mana aja? Dari mana? Jawa ya. Biasanya kalau di Jawa itu apa? Banyak sekali motif-motif batik. Kalau batik yang dipakai Bu Indah ini, ya, ini motifnya apa aja? Ya, yang kalian tahu? Ada bentuk apa aja? Bunga. Terus apa ya? Apa? Hah? Apa? Segitiga. Terus kotak. Terus bulat yang lingkaran. Apa ya? Bulat ini lingkaran. Apa lagi? Daun. Terus ada awan ya. Ya. Ini ada yang motif yang biasanya kita apa? Yang biasanya dibuat, ini paling gampang dibuat ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang batik ini. Nah, tujuan kita apa ya? Tujuan belajar kita yaitu anak-anak nanti mengidentifikasi unsur-unsur dan jenis motif geometri yang ada di batik yang nanti akan kita amati ya, tentunya itu. Yang kedua, anak-anak nanti akan membuat sebuah tabel. Nah, ini contoh tabelnya. Ya. Tabelnya. Jadi di tabel ini nanti kalian kasih nomor gitu ya. Nanti bisa jelasin ya. Ini yang ketiga, anak-anak menggambar. Nah, tadi setelah anak-anak meneliti, terus nanti menggambar masing-masing menggambar. Kalau yang meneliti nanti itu berkelompok, ya berkelompok. Tapi kalau menggambarnya sendiri. Menggambarnya menggunakan apa Bu? Punya penggaris? Punya. Ya. Biasanya biar gampang itu kita menggunakan penggaris untuk membuat motif batik itu, ya. Pensil bawa nggak? Bawa ya. Bawa. Pewarna membawa? Nah, itu alat-alat yang akan kita gunakan ya. Terus ada lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai kita mendata untuk geometri yang ada di gambar, kita juga nanti akan memajangnya di meja situ ya. Kita memajangnya di meja, kita mau lihat ya. Kita akan menghargai karya-karya teman-teman kita ya, entah itu yang paling bagus atau yang kurang bagus, tetap kita harus menghargai ya. Oke, itu tujuan belajar kita hari ini. Siap mau belajar? Siap. Yuk, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Kan Bunda nggak mau tepuk itu. Mau tepuk nyamuk? Boleh. Tepuk nyamuk ya. Tepuk
kalau sudah, nah anak-anak, bentuk-bentuk batik itu bermacam-macam ya. Teksturnya itu ada yang hiasan manual, ada yang hiasan mekanis. Mekanis itu biasanya pakai apa? Mesin. Ya, atau teksturnya ekspresif apa yang tadi? Apa? Buatan atau dia mengikuti ekspresi tertentu dalam prosesnya itu dilakukan dengan tangan secara manual. Kalau tadi tekstur manual itu biasanya dengan apa? Oke, contohnya ini motif bunga. Ini motif bunga. Kalau manual biasanya dengan apa? Apa? Pewarna. Ada pewarna khusus nggak sih untuk membuat kerajinan batik itu? Ada. Kalau tempat indah ini biasanya kayak print-printan, ya, cetakan, ya, ini. Nah, kalau apa namanya manual itu biasanya menggunakan apa saja alatnya? Saya tahu? Kuas. Ada kuas. Kalau kuas itu seperti melukis ya. Sayangnya ini laptopnya ininya nggak bisa sih. Kalau bisa kasih lihat itu alat-alatnya. Ini cuma kecil. Tahu itu kayak canting itu ya. Biasanya ada wajannya, terus ada tungkunya, wajan kecil ya. Pernah lihat? Terus ada tungkunya, nanti itu ada apinya ya. Terus ada cantingnya begitu. Nanti diambil gini, diambil, terus ditiriskan sedikit, terus dilukiskan ke kain. Biasanya seperti itu. Itu proses membatik ya. Manual tadi ya. Memang lama, tapi biasanya hasilnya bagus. Itu ya. Nah, seperti yang di sini nih. Kalau yang di sini ini dia apa namanya? Menggunakan tadi canting tadi ya. Ini. Kelihatan nggak? Nggak perlu ya. Menggunakan canting ini. Dia tidak menggunakan pewarnanya itu tidak tinta biasa, tapi menggunakan tinta kayak lilin itu. Ya, tinta khusus untuk membatik. Itu ya. Nah, setelah dia selesai ya, biasanya dicelupkan di air apa? Di air larutan pewarna ya. Dia nanti akan menghilangkan lilinnya tadi. Lilin yang sudah dilelekan pakai canting tadi loh. Pakai kayak apa sih ya? Kayak tapi kan ada lancipnya di bawah tuh. Nah, itu ya. Jadi dicelupkan untuk menghilangkan lilinnya. Nanti kalau sudah dia akan kelihatan atau timbul bekas lilinnya tadi. Nah, jadi membentuk karya seni yang tadi batik tadi. Nah, contoh-contohnya batik yang ada di Indonesia seperti ini. Ya. Ini ada 10 motif yang biasanya paling populer. Ya. Ini yang ini ada yang tahu apa? Kata Mas mana yang wayang? Apa? Apa? Ada yang tahu? Batik apa? Megamendung. Ini adalah batik Megamendung. Pernah lihat ada yang memakai batik Megamendung? Ya kayak gini motifnya ya. Nggak hanya warna biru sih biasanya ya. Tuh. Nah, ini juga ada batik Pakar. Nah, ini biasanya yang sering dipakai. Ya. Ya kalau jadi ya enggak. Ini juga ini ya. Biasanya ini kayak motif ini batik sogan ini biasanya untuk apa? Rok ya. Untuk rok kayak di pengantin seperti itu. Nah, itu juga jenis batik. Nah, ada juga ini batik simbol kayak daun ya. Ini juga batik kerung ini kayak gini, ini kayak gini. Ya. Gitu. Ini adalah jenis-jenis batik 7 rupa. Nah, batik 7 rupa tuh dia lebih ke motifnya daun dan bunga. Ya. Kalau tapak yang kalian buat ini kan modelnya 4 selup ya. Maksudnya ditetes baru dibudek dulu ya kainnya, baru nanti dijemur ya, baru kelihatan apa hasilnya, teksturnya ya. Nah, itu ada batik keraton. Nah, ini dalamnya ini ada motifnya juga ya. Ini adalah beberapa jenis motif batik ya. Nah, di sini tugas anak-anak yang pertama yaitu ya, nanti akan kita bagi, kita sudah jadi kelompok, akan kita bagi nih. Yang pertama di sini kalian mengumpulkan data, maksudnya menulis ya, motif-motif apa? Contoh motif geometri ya tentunya. Oh, di sini ada motif persegi, dihitung ada berapa? Motif persegi sama dengan ada 7. Tuh, 7 gambar semuanya. Ya, betul enggak? Terus motif apa ini yang ini? Lingkaran, motif lingkaran ada sekian gambar atau motif, ada 10 motif namanya. Terus ini apa ini bentuknya? Jajah denjang. Terus apa lagi? Layang-layang ya itu. Kalian kelompokkan nanti yang di sini yuk nanti kalian kelompokkan di sini nomor 1 nanti pindah bimbing ya, pindah bimbing. Nomor 1 bentuk persegi sama dengan 10 apa? Motif gitu ya. Kalau sudah itu banyak ada 6 bentuk. Kalau sudah bentuk mana? Kesimpulan bentuk yang paling banyak digunakan adalah titik-titik.
Bentuk apa asalnya? Oh, ternyata bentuk lingkaran. Kalian tulis bentuk seperti itu. Bisa? Paham ya? Ya, nanti Dinda kasih tahu ya ininya. Oke, nanti Dinda bantu. Oke, siap? Jangan lupa di dalamnya aja ya. Kalau nggak di atas ini tulis kelompoknya ya. Yuk, ini kelompok 1. Kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Yuk. Dimulai 10 menit, 5 menit. 10 menit dari sekarang. Yuk, mulai. Kasih nama kelompok 1, 2, 3. Yuk. Yang mengidentifikasi teman-temannya yuk bareng-bareng mengidentifikasi mendekat situ nggak apa-apa gitu, kakak di situ. Ayo jangan cuma gitu. Ayo ini jangan itu. Ayo mendekat itu, mendekat dekatnya itu. Ini nggak jelas. Persegi mana persegi? Motif persegi lagi. Kira-kira ada berapa? Yuk. Apa? Ya segini. Ya kan segini. Persegi ada berapa dulu sudah? Ada lingkaran, segitiga, jajak-jajak, belah ketupat, ya kayak layang-layang tadi, segi 5. 6 ya? Ya. Yang kalian identifikasi itu semuanya persegi, tidak hanya satu gambar ya. Semua gambar itu kalian lihat, ya. Nggak hanya cuma satu ini toh ya. Jadi kalian semuanya ini yang segini 5, ya segini 5. Kamu cari di lainnya ada nggak segini 5 itu juga. Terus ini segini 6 kamu cari juga di tempat lain, gitu. Nggak hanya di satu kotak, paham? Oke. Sampai 6 aja. Bentuk apa yang kalian temui? Bentuk apa yang pertama? Segi 5. Bentuk apa lagi? Segi 6. Terus? Persegi. Ayo yang lainnya. Bentuk apa lagi yang ditemukan? Yang layang atau belah ketupat. Apa lagi? Lingkaran. Nah, dari semua bentuk geometri itu kita simpulkan bentuk geometri yang baik ditemui pada gambar adalah bentuk belah ketupat. Ya, belah ketupat sekali itu ada sekitar 25. Ya, ada 25 bentuk atau motif. Nah, kalau sudah kalian letakkan di belah sana, ya, di jejer kelompok 1, kelompok 2. Oke, kalau sudah paham bentuknya, yuk di sana. Sama ininya mbak, dibagusin, dideketin. Oke, di atas bawah gitu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, tadi kalian sudah tahu ya bentuk-bentuk geometrinya. Nah, sekarang kita akan belajar menggambarnya di buku atau di lembar ini. Bisa? Kita belajar ya sama-sama. Yuk. Ya. Tadi menggunakan apa? Garis, pensil, jangan lupa penghapusnya. Udah berapa? Enggak, pas. Enggak? Enggak? Pas? Pas ya? Enak belum? Yuk, kalau sudah kita akan mulai menggambar. Kita kasih contoh di papan tulis. Papan banyak motif batiknya ya. Ini apa namanya? Garis yang tidak kecil. Di luar kotak dulu. Nanti terserah kalian mau membuat motif apa. Tidak ada yang kasih tahu motifnya, motif Megamendung tadi ada. Nah, sudah ya. Ayo, siapa yang nggak bawa? Ini. Garis. Kalian. Itu siapa yang bawa garis? Yang mana gantian? Ayo, gantian. Yang sini siapa yang bawa garis? Semua, yuk. Jangan terlalu besar kalian. Tapi besar kalian. Yuk kalian. Ya. Biasanya yang paling mudah
Boleh kayak tadi, di luar tadi kan ada tuh motif apa? Lebih ke motif. Yuk. Ini nggak apa-apa, semangat kalian ya. Bisa. Terus ada lagi ini beda saya nggak pakai. Kita pakai apa? Tapi natang ya. Ini tuh beda-beda karena udah kasih contoh ya. Jadi karena kalian mau pakai yang mana? Ya, gimana susah nggak? Susah ya, lumayan susah ya, karena susah banget. Pertama nih membuat motif batik. Coba Bunda mau lihat. Ya, ini salah satu contoh motif. Dia ada dua motif ya, ada dua motif. Bagus ya? Ya motif bunga. Ini punyanya Wibri. Ini mana? Ini juga punya Manaya juga sama. Emang paling gampang ini ya? Iya. Iya, ini motif juga motif bunga daun ya. Bunga. Bagus nggak? Bagus dong ya, semuanya bagus. Lagi. Nah, ini punya Banyu. Dia kayak kura-kura ini, ada yang kayak kura-kura dia ya. Penyu ya. Bagus nggak? Bagus. Semua karya anak-anak itu bagus. Karena kreativitas anak-anak itu masing-masing ya. Karya anak-anak juga masing-masing. Jadi semuanya bagus yuk. Diletakkan di sana. Silakan kalian lihat hasil karya teman-teman kalian. Yuk, letakkan semua di belakang. Ayo mas. Yuk letakkan di sana. Di sana. Boleh kalian lihat. Boleh kalian amati hasil karya teman-teman kalian. Ya, kalian lihat-lihat dulu motif-motifnya. Ya, kalian lihat dulu punya teman-temanku itu. Ayo, sudah.
Oke, karya siapa yang paling bagus menurut kamu? Renata. Terus siapa lagi ada? Bu Ida nggak bener Pak Pandu. Ada lagi? Paling bagus seperti Renata ya? Setuju kah? Setuju. Yang sekarang nih yang paling menurut kalian kurang. Ayo. Nah, kenapa ya? Mungkin dia kurang ahli dalam menggambar. Tidak apa ya. Ya. Kalau tadi yang paling bagus punya Renata menurut kalian nih. Kenapa kok punya Renata paling bagus menurut kalian? Hah? Simple. Terus? Hah? Kayak simple. Apa? Bagus. Teksturnya gimana? Enggak? Hah? Rapi. Apakah di lainnya enggak rapi? Ada yang rapi, ada yang tidak. Nah, yang belum rapi, ya belajarlah supaya nanti hasil karyanya bagus. Ya, nanti itu silakan ditempel, ya, ditempel nanti bisa dilihat lagi hasil karya kalian. Nah, ini pelajaran kita sudah selesai. Gimana kira-kira kesan kalian belajar hari ini? Senang, senang. Kesan kalian saat belajar hari ini gimana? Ya. Ada yang biasa aja, be aja, kata Bani ya. Biasa aja, karena karena dia mungkin nggak bisa menggambar jadi biasa aja, tapi nggak apa-apa. Dapat ilmu hari ini? Ya, nah, jadi anak-anak motif-motif batik itu banyak sekali ya. Yang salah satunya yang kita sudah gambar tadi seperti motif bunga. Banyak sekali tadi ya yang motif bunga. Dan mari kita hargai karya seni teman kita ya. Kita hargai bersama-sama. Kita semangati supaya karya seni teman kita semuanya itu bisa menjadi bagus, baik ya. Nah, anak-anak sekali lagi ya, kalau menggambar kayak gitu ya, menggambar batik itu harus teliti. Yang pertama, teliti ya. Terus telaten. Kalau anak-anak nggak telaten juga ya nggak bisa jadi, ya kan? Harus telaten itu sabar ya. Kalau nggak teliti, sabar, pasti ada yang meleot-meleot, ada yang bentuknya nggak sama, gitu kan? Ya, jadi ingat-ingat bahwa kita kalau mau menggambar bentuk batik tadi, kita harus teliti dan sabar supaya hasilnya menjadi maksimal, bagus. Seperti punya siapa tadi? Renata. Kasih waktu